Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sajuta mantap. SMP IT Radutul Jannah Cilegon, sajuta mantap. Santun, jujur, tanggung jawab, mandiri, takwa, berprestasi. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, anak-anakku semuanya. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan yang lainnya. Nah, untuk hari ini, kita akan memasuki materi terbaru yang ada kaitannya dengan materi sebelumnya tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu dampak atau akibat yang terjadi dari interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, dampaknya bisa terjadi pada populasi hewan, populasi tumbuhan, dan juga bisa terjadi pada populasi manusia. Dan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, mari silakan saksikan PowerPoint berikut ini. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas pelajaran mengenai dinamika populasi sebagai akibat dari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelumnya silakan kalian perhatikan gambar berikut. Ada beberapa peristiwa yang kalian bisa lihat. Di situ ada ledakan populasi ikan, kemudian di sini ada kebakaran hutan. Kemudian di sini kalian bisa lihat ya, ada di mana kata-kata di sini menyebutkan selamatkan bumi kita dari bahaya ledakan penduduk. Oke anak-anakku semua, berdasarkan hasil pengamatanmu, hal apa yang bisa kalian pelajari dari gambar tersebut terkait dengan dinamika populasi? Silakan simpan jawaban kalian masing-masing. Oke anak-anakku semua, untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran dinamika populasi, di mana kalian akan mempelajari kompetensi dasar, yaitu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kemudian KD 4.7-nya adalah menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pengamatan artikel dan membaca handout, kalian dapat menganalisis dinamika populasi akibat interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan artikel dan membaca handout, kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan artikel dan membaca handout, kalian dapat menganalisis dampak kepadatan penduduk terhadap lingkungan dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pengamatan artikel dan membaca handout, kalian dapat menganalisis upaya mengatasi dampak kepadatan penduduk terhadap lingkungan dengan benar. Oke anak-anakku semuanya, secara garis besar materi yang akan kalian pelajari adalah di mana ada dinamika populasi akibat interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dibedakan, Ibu membagi menjadi dua bagian besar, dinamika populasi manusia dan dinamika populasi. Nah, dinamika populasi hewan dan tumbuhan di sini maksudnya adalah dipengaruhi oleh dua faktor, abiotik dan biotik. Sedangkan dinamika populasi manusia, di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk, dampak kepadatan penduduk terhadap lingkungan, serta upaya untuk mengatasi kepadatan penduduk terhadap lingkungan. Nah, apa itu dinamika populasi? Oke, dinamika populasi itu adalah peristiwa suatu bertambahnya atau berkurangnya suatu populasi akibat peristiwa tertentu. Untuk dinamika populasi hewan dan tumbuhan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada dua faktor, faktor abiotik. Yang akan Ibu bahas pertama adalah faktor abiotik. Kalian bisa lihat di sini, tahukah kamu, jenis kelamin penyu tidak ditentukan secara genetik, melainkan dipengaruhi oleh suhu lingkungan mereka. Nah, anak-anakku bisa kalian lihat di sini, semakin panas suhu pasir yang menjadi sarang penyu, loggerhead, memungkinkan telur yang menetas akan berjenis kelamin betina. Sehingga, jika terjadi perubahan iklim yang signifikan selama 150 tahun mendatang, maka tidak ada lagi penyu jantan yang menetas dan penyu akan punah karena tidak bisa berkembang biak. Nah, oleh karena itu perkembangbiakan penyu dipengaruhi oleh suhu ya. Kemudian di sini ada proses mencairnya es di kutub, dan proses mencairnya ini menyebabkan beberapa hewan di daerah kutub tersebut itu mengalami penurunan populasi. Contohnya adalah beruang kutub. Nah, kemudian
ada gambar di sini tanaman tanah yang subur. Nah, tanah yang subur ternyata selain dapat menyuburkan tanaman, juga bisa menyebabkan populasi pada tanaman tersebut menjadi bertambah. Dan yang keempat, ada peristiwa kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan di sini sudah pastinya tentunya akan menyebabkan beberapa populasi hewan maupun tumbuhan itu berkurang. Nah, anak-anakku semua, tidak hanya ini, masih banyak lagi faktor abiotik yang mempengaruhi dinamika populasi. Dan ada beberapa contoh yang sering kita dengar, yaitu mengenai peristiwa gunung meletus ya, kemudian longsor dan yang lainnya. Yang kedua adalah faktor biotik. Untuk faktor biotik ada beberapa faktor. Ada 2 faktor, yaitu predasi dan kompetisi. Nah, predasi itu merupakan suatu peristiwa hewan memangsa hewan yang lainnya. Nah, contohnya singa mungkin memangsa kancil. Nah, lama-kelamaan kancil tersebut akan mengalami penurunan populasi. Dan yang kedua adalah kompetisi, yaitu persaingan beberapa jenis makhluk hidup yang tujuannya mendapatkan makanan, pasangan, atau wilayah kekuasaan. Bagi yang berkuasa, bagi yang kuat, dia akan menang, sedangkan bagi yang tidak bisa bertahan, maka dia akan punah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan jumlah populasi yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Oke anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk ke dalam dinamika populasi manusia. Bisa kalian lihat di grafik statis kependudukan Indonesia. Ternyata jumlah penduduk Indonesia itu menempati urutan keempat setelah Cina. Ya, jadi sangat padat sendiri. Mungkin kalian bisa lihat dari gambar di bawah ini. Ini adalah gambar daerah pemukiman padat penduduk di Indonesia. Dan tentu saja kepadatan penduduk dari tempat tinggal ini sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di negara kita. Oke, anak-anakku semua, setelah ini kalian akan Ibu minta untuk membaca artikel ya. Ada 2 artikel yang sudah Ibu tulis ya di dalam lembar kerja peserta didik. Kalian Ibu minta untuk melakukan penyelesaian masalah atau problem solving dari artikel yang sudah kalian baca, di mana di dalamnya memuat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepadatan penduduk, bagaimana dampaknya, dan bagaimana upaya dalam mengatasinya. Nah, tentunya setelah membaca artikel tersebut, mengasah kemampuan kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Baik anak-anakku semua, sekarang silahkan kalian boleh langsung mengerjakan pembacaan artikel, analisis artikel untuk mengetahui apa saja. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk, yang kedua adalah dampaknya, dan yang ketiga adalah upaya mengatasinya. Terima kasih. Baik anak-anakku semua, tadi kalian sudah mempelajari mengenai dinamika populasi akibat dari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik dinamika populasi hewan dan tumbuhan dan juga dinamika populasi manusia. Dan ternyata hal tersebut berdampak pula kepada lingkungan yang kita cintai ini. Oleh karena itu, dengan mempelajari materi ini, Ibu harap kalian bisa menjaga lingkungan kita dengan hal-hal yang kecil bisa membawa perubahan yang sangat besar. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.